Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Saya percaya setiap kita semuanya luar biasa, amin. Karena Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada kita, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi, amin. Amin. Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan lebih lagi semangat. Tuhanlah ya gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan, ku bersyukur. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menguatkan dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari bawa kami ke gunung kudus-Mu ya Tuhan, menikmati keindahan-Mu. Karena kami tahu di gunung kudus-Mu kami boleh dipuaskan, roh kami boleh disegarkan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Mari undang Roh Kudus untuk membawa kita masuk dalam hadirat-Nya, naik ke gunung kudus-Nya. Mari kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan.
jiwaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Dari awal bersama-sama kita katakan, bawaku, amin, ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku dipuaskan. Sebab hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu. Amin Tuhan. Ya benar, kami memerlukan Engkau Yesus, dan Kau yang ubahkan, Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, amin, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu ku memuji-Mu, amin, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, amin, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi. Mari katakan dengan iman, tiada yang dapat memisahkan. Yes, haleluya. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan. Tiada yang dapat memisahkanku, amin. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan. Aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, amin. Lihatlah ya Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat. Kami memuji-Mu, Engkau Allah kami. Biarlah setiap mulut kami senantiasa memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, amin. Yesus, kemuliaan
itu ku memuji-Mu Tuhan. Sebab itu Oh ya Allah, bataka ya Allah, basyikar Allah, barala barala barala. Haleluya Yesus. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat-angkat sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu indah Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, lebih dalam lagi Engkau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, sehingga kami menikmati Engkau di hadirat-Mu ya Tuhan, di gunung kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Biarlah setiap mulut kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi firman-Mu ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh ya Tuhan menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami semakin hari semakin merindukan dan mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat dan luar biasa. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini dalam Matius 26 ayat 31 firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah mudah bagi setiap kita untuk percaya kepada Tuhan ketika semua keadaan di sekeliling kita itu baik. Namun ketika keadaan tidak menentu, situasi yang sulit dan kesukaran terjadi, maka timbullah godaan untuk bimbang, meragukan Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan. Apalagi ketika kita mengalaminya sendiri dalam situasi dan keadaan yang mengguncangkan itu, seperti masalah rumah tangga, krisis ekonomi, di mana berbagai biaya dan kebutuhan mendasar tidak tercukupi. Adanya tantangan, sakit penyakit, ancaman bahaya yang melanda, aniaya, dan berbagai situasi dan keadaan lainnya yang tidak menentu. Apakah dengan situasi dan keadaan yang terjadi membuat iman kita akan tetap kokoh dan tidak terguncang? Apakah kita bisa tetap kuat dan tetap mempercayai Tuhan?
Matius 26 ayat 31 mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dalam ayat ini saudara, Tuhan Yesus menubuatkan adanya guncangan iman yang akan dialami oleh semua para murid karena dirinya. Kenyataannya murid-murid lari ketika Yesus ditangkap. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Iman mereka terguncang. Namun ketahuilah bahwa itu terjadi ketika Roh Kudus belum dicurahkan atas mereka. Namun ketika mereka semua telah dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, semua mereka menjadi murid yang kuat dan memiliki iman yang tidak terguncangkan meskipun berat tantangan bahkan ancaman kematian yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan guncangan-guncangan terjadi dengan maksud dan tujuan untuk memurnikan iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan. Amin. Seberapa murni iman kita kepada Tuhan? Apakah iman kita adalah iman situasional yang bergantung pada keadaan, atau iman yang unkondisional yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun? Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan bagaimana iman kita masing-masing. Apakah hari ini iman kita sedang terguncang? Apakah kita mulai meragukan Tuhan karena melihat dan mendengar berbagai situasi yang terjadi hari-hari ini? Apakah pondasi atau dasar iman kita kepada Tuhan begitu dangkal sehingga seluruh bangunan iman kita runtuh ketika menghadapi guncangan? Seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus, saudara? Dan seberapa dalam kita mengasihinya? Dalam Mazmur 112 ayat 7 mengatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hatinya tetap tidak akan pernah berubah dan tidak takut ketika mendengar kabar buruk dan tidak sesuai dengan harapan. Di saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka hati kita akan tetap melekat kepadanya. Amin. Saudara tidak akan pernah goyah dan tidak akan terguncangkan. Mari saudara, kita belajar bahwa mempercayai Tuhan berarti mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Itu berarti kita harus menghadapi situasi dan keadaan yang di luar harapan kita. Meskipun itu kita harus mengalami masalah dan kesulitan yang berat, meskipun itu mengalami kegagalan atau penderitaan, meskipun hidup kita harus mundur atau berada di bawah, meskipun banyak goncangan dalam hidup kita, namun dalam semuanya itu kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Saudara dapat baca dalam Roma 8 ayat 28. Kita tidak perlu marah atau komplain, saudara. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Kita tidak perlu meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Namun mari kita terima setiap situasi yang ada dengan mengucap syukur dan tetap beriman. Jangan goyah, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Guncangan harus terjadi dan akan terjadi untuk mengguncangkan seluruh manusia, mengguncangkan iman saudara dan saya sampai muncul iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 mengatakan, ayat 26, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat diguncangkan.
karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini akan diguncangkan, namun tetap yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak kerajaan surga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, imannya tidak akan pernah terguncangkan. Saudara dan saya, kita semua yang percaya adalah anak-anak kerajaan Tuhan yang tidak terguncangkan. Amin. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang iman karena Roh Kudus yang menguatkan dan menghibur kita semuanya dan menyertai kita sampai kepada garis akhir di mana kita masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal, yang tidak terguncangkan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang tidak menentu ini, pada saat di mana tidak ada kepastian, mari tetaplah beriman dan tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan pernah goyah, saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, tapi tetaplah percaya dan tetaplah setia kepada Tuhan sampai Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada renungan selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami, sekalipun keadaan di sekeliling kami mengecewakan kami, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap fokus kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah mundur dari panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa kalau mungkin selama ini ketika masalah, keadaan mengguncangkan kami, iman kami mundur Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah belas kasihan-Mu itu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan kami boleh dibangkitkan kembali, iman kepercayaan kami boleh bangkit di dalam Tuhan, dan kami tetap ya Tuhan berfokus hanya kepadamu ya Bapa. Dan iman kami tidak akan pernah mundur, tapi kami tetap maju. Kami adalah orang-orang pemenang ya Tuhan. Kami adalah pemenang-pemenang iman karena Roh Kudus telah dicurahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan iman kami dibangkitkan. Sekalipun situasi keadaan di sekeliling kami tidak menentu Tuhan, serasa tidak ada pengharapan, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan, kami memiliki Yesus yang luar biasa. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita Tuhan itu melimpah-limpah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Mari Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis setiap umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang memberkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini dalam bangku perkuliahan, dalam bangku sekolah ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Masa depan yang cemerlang itu, yang daripada Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Keberhasilan buat mereka Tuhan dalam meraih semua cita-cita mereka. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan yang memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan, merindukan anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, semuanya ya Tuhan. Berkat rumah tangga itu mengalir dalam kehidupan umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan setiap doa dan permohonan mereka Tuhan yang menjawab setiap doa dan permohonan mereka, dan Tuhan yang membuka jalan sehingga mereka menerima jawaban-jawaban doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa,
kuatkan dan teguhkan umat-umat-Mu Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan. Kami tahu keadaan di sekeliling kami Tuhan bukan semakin baik, tapi semakin jahat dan semakin tidak menentu. Satu yang kami pinta ya Tuhan, jangan biarkan Roh-Mu padam dari kami Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu dimanapun berada. Dan dengan situasi dan kondisi yang saat ini Tuhan terjadi, iman kami semakin dibangkitkan, iman kami semakin dikuatkan, dan roh kami semakin menyala-nyala, dan kami melayani Tuhan, dan kami tetap berjalan dalam panggilan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya dengan janji-Mu. Bukankah janji-Mu berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dan itu tergenapi dalam setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami, apapun yang kami kerjakan hari ini, keberhasilan, keberuntungan itu mengikuti setiap langkah kami. Apa yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan setiap kegagalan, kami mematahkan setiap belalang-belalang pelahap yang mencuri berkat Allah. Kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan berkat-berkat Allah itu mengalir, memenuhi setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.